apa kabar adik-adik yang di rumah? Selamat hari Minggu, selamat bertemu dengan Kakak Dian. Hari ini tanggal 21 November 2021. Wah, senang sekali hari ini Kakak Dian bisa berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik sukacita tidak hari ini? Sukacita juga? Ayo, karena adik-adik sukacita, hari ini tanggal 21 November yang akan memimpin cerita kita di hari ini adalah Ibu Margareta Emeyota atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Eta. Dan juga hari ini tema kita bersambung dari cerita minggu lalu, cerita tentang Maria dan Elizabeth. Kisah Maria dan Elizabeth. Yuk, jangan kita lama-lama ya. Kita memuji Tuhan saat ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Dengan sukacita ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Mantap adik-adik. Betul, kita harus bersukacita karena Tuhan sudah menciptakan memberikan kita hari Minggu ini tanggal 21 November 2021. Nah adik-adik, karena kita makin bersukacita, kita harus nyanyi satu lagu dong. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Hati kita penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita seminggu lamanya. Berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, segala raja, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, sukacita sekali adik-adik yang di rumah. Saya anak raja, adik-adik yang di rumah juga anak raja. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di hari ini dengan berdoa ya. Silakan adik-adik duduk kembali. Kakak Dian akan berdoa, tapi sebelum itu kita akan nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat
yang kekadian ucapkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati pikiran dan hati kami, agar kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga kiranya memohon kepadamu, Engkau juga memberkati Ibu Eta yang akan memimpin kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah kami jika Engkau sudah mendapati kami berbuat dosa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami telah siap. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah, hari ini kan kita akan mendengarkan cerita tentang Maria dan Elizabeth. Elizabeth itu siapa sih? Ingat tidak cerita minggu lalu? Masih ingat? Elizabeth adalah istri dari Zakaria. Nah, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Tahu kan adik-adik? Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ibu Eta, yuk. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca Alkitab. Sebelum itu, kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan kami baca dan kami saksikan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita akan membaca Alkitab dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai 56. Injil Lukas, pasal 1, ayat 26 sampai 56.
Mari yang sudah bisa membaca boleh membuka Alkitab dan membaca. Bersamaan dengan itu kita bisa saksikan bersama-sama video yang menceritakan kisah Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56. Mari kita saksikan bersama-sama. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah menyaksikan kisah tentang Maria dan Elisabet. Siapakah Maria? Siapa sih itu Elisabet? Maria adalah seorang perempuan muda yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Nazaret. Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Sedangkan Elisabet adalah seorang perempuan yang usianya jauh lebih tua daripada Maria.
istri dari seorang imam bernama Bapak Zakaria. Masih ingat kan cerita minggu lalu? Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria tinggal di daerah pegunungan Yehuda. Elizabeth dipilih Allah untuk menjadi ibu dari Yohanes Pembaptis. Ibu Maria dan Ibu Elizabeth ternyata punya hubungan keluarga. Mereka sepupu. Nah, saat ini kita mau belajar mengapa Ibu Maria dan Ibu Elizabeth dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Kedua ibu ini, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, kalau mau dilihat secara pandangan manusia, adalah perempuan yang biasa. Mereka bukan dari kalangan selebritis. Mereka bukanlah perempuan yang kaya, bukanlah perempuan yang terkenal. Mereka hanya perempuan biasa yang mengerjakan tugas mereka sehari-hari. Tetapi kenapa Allah memilih mereka? Karena Ibu Maria dan Ibu Elizabeth adalah perempuan yang mengasihi Allah. Loh, apa buktinya? Mari kita lihat buktinya. Ingat-ingat cerita yang tadi ya. Bukti pertama, mengapa Ibu Maria dan Ibu Elizabeth mengasihi Allah. Bukti pertama adalah mereka berdua, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth, adalah perempuan yang taat kepada kehendak Allah. Saat Ibu Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus, Ibu Maria belum menikah dengan Bapak Yusuf. Oleh sebab itu dalam hatinya sebenarnya dia agak bingung. Bagaimana caranya dia bisa menjadi ibu Tuhan? Tetapi walaupun demikian, Ibu Maria menerima kehendak Allah dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan Ibu Elizabeth. Waktu itu Ibu Elizabeth umurnya sudah sangat lanjut usia, sudah terlalu tua untuk menjadi seorang ibu. Tetapi Ibu Elizabeth menerima kehendak Allah itu juga dengan sepenuh hatinya. Yang kedua, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth adalah perempuan yang rendah hati. Mereka menanggapi terpilihnya mereka menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah tidak dengan hati yang sombong, tidak untuk disombongkan kepada orang-orang lain. Tetapi Maria dan Elizabeth sangat sadar bahwa mereka bukan siapa-siapa. Oleh karena itu mereka sangat bersyukur kepada Allah dan memuliakan Allah. Ingat tadi ya bagaimana Maria mengucap syukur dan memuliakan Allah lewat pujiannya. Karena ketaatan dan sikap hati yang mengasihi Allah, Allah memilih Maria dan Elizabeth untuk menjadi bagian dalam rencana Allah menyelamatkan kita manusia. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Ibu Elizabeth. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar pada masa itu yang menyiapkan umat Israel untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
Tuhan Yesus yang lahir dari Ibu Maria menyelesaikan tugas dan pelayanannya di dunia untuk menyelamatkan kita. Hingga kita semua sekarang ini dapat hidup dengan penuh rasa syukur. Karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah diselamatkan. Dan kita semua, anak-anak semua yang di rumah, termasuk kakak pengasuh, termasuk orang tua kalian, akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi sekarang anak-anak, seperti Ibu Maria dan Ibu Elizabeth yang memuliakan Allah, mari kita juga bersyukur dan memuliakan Allah di hidup kita. Karena Allah dalam diri Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Sampai sedemikian firman Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Adapun ayat hafalan pada minggu ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14b. Mari kita baca bersama-sama ya. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14b. Bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kiranya menolong kita dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Untuk itu Ibu Eta akan memanggilkan kembali Kakak Dian untuk dapat menolong kita, membimbing kita dalam pujian untuk membawakan persembahan. Silakan Kakak Dian. Nah, terima kasih Ibu Eta dan juga adik-adik yang di rumah. Masih ingatkah tadi Ibu Eta bercerita tentang apa? Tentang apa? Tentang siapa? Tentang Maria dan Elizabeth. Betul adik-adik, Maria dan Elizabeth adalah sepupuan dan dua-duanya mendapatkan berkah dari Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah untuk itu, sebagai ungkapan syukur kita di hari ini, kita akan memberikan persembahan kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Hendaklah Masing-masing Memberikan. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk persembahannya diberikan kepada orang tua dan orang tua akan membawanya ke gereja. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Hendaklah Masing-masing. Adik-adik kita akan berdoa syukur dan syafaat. Kakak Dian mau adik-adik yang di rumah duduk dengan tenang. Kita akan sama-sama berdoa dan kita akan sama-sama mengakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Lipatlah tangan adik-adik, tutup matanya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami dan Engkau sungguh baik bagi kami. Di pagi hari ini juga kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan cerita hari ini tentang Maria dan Elizabeth. Tuhan,
Kami sebagai anak-anak-Mu memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami dan Engkau juga memberikan kami hati yang selalu bersyukur untuk apapun yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami telah memberikan persembahan kecil kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dan juga persembahan hari ini dapat berbau harum bagi Engkau dari hati dan pikiran kami yang memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga mohon Engkau memberkati orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Engkau juga memberkati mereka untuk pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Untuk keluarga orang tua kami, juga kiranya Engkau memberkati Bapak Mama yang senantiasa bekerja buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kami, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di hari ini, dan juga kami mohon kepadamu Engkau memberkati setiap orang yang hingga saat ini tidak dapat berdoa karena berbagai penyakit Tuhan. Kiranya Engkau juga menyembuhkan sanak saudara, keluarga, bahkan teman-teman kami yang sementara di rumah sakit. Inilah kami Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami, memberkati ibadah hari ini, dan juga Engkau memberkati setiap orang yang sudah bekerja demi terlaksananya ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, terima kasih. Dan untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Tapi Kakak Dian mau ingatkan lagi, ayat hafalan kita minggu ini adalah terdapat dari 1 Yohanes 4 ayat 14b, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kasih Yesus Manis dan Indah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ini dia ya, jangan lupa ya follow dan like. Oke, dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.